Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ja'alana min ahlil khairi fid dini wad dunya wal akhirah. Para YouTuber aswaja yang katanya mengaku sebagai mujahid singa aswaja mendapatkan tantangan dari seseorang. Entah orang ini YouTuber atau bukan. Tapi kalau saya lihat mengisi konten di YouTube, berarti YouTuber juga. Orang ini adalah imam besar Kabayan kalau tidak salah ya. Sebagai pimpinan tertinggi spiritual Aswaja Ahlus Sunda wal Jamaah. Sebetulnya saya tidak terlalu tertarik, tetapi saya lihat materi dari tantangannya itu cukup berbobot kalau menurut saya. Karena di situ menyinggung-nyinggung antara Persis, Salafi, dan Aswaja atau NU. Bahkan menyebut-nyebut nama Kiai Wahab Hasbullah. Ya. Untuk itu mari kita simak dulu apa sih yang dibicarakan oleh Bapak ini. Saya menghimbau sekaligus punya usul, semoga usul ini menjadi ide yang sangat bagus. Terutama kepada rekan-rekan dan teman-teman yang selalu mengaku sebagai mujahidin singa aswaja di level YouTuber itu, agar cuan-cuan hasil daripada membuat konten YouTube yang bertemakan fitnah dan caci maki Wahabi Salafi itu coba digunakan untuk berumrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bila perlu kalian bikin kontennya itu di kawasan Mekah, di kawasan Madinah Al-Munawwarah. Lebih bagusnya lagi dengan menggunakan bahasa Arab. Jikalau kalian memang yang selalu mengaku dan menunjukkan bahwa kalian itu mahir dalam membaca kitab kuning atau Arab gundul. Kalian tahalul di sana, gundulin di kepala biar kotak tidak kotor. Victor, kali-kali adakan kajian yang benar, jangan cuma yang diangkat itu bikin konten Wahabi Salafi caci maki, Wahabi Salafi. Coba bikin tandingan kalau memang kalian itu pintar, cerdas, ya otaknya. Bikin tandingan kajian, buka Al-Quran, sediakan kitab-kitabnya, pilih hadis-hadis yang sahih jika memang kalian itu cerdas, pintar dan memiliki ilmu mustalahul hadis. Buka tafsirnya jika kalian memang pintar dengan ilmu ulumul Quran. Ya enggak? Iya dong. Yang cuma bikin kontennya itu Wahabi melulu. Coba dari sekarang itu kan udah 2022, ini sebentar lagi juga kiamat gitu Jangan sampai keduluan sama kiamat. Jangan ngumpet-ngumpet dan mencari kambing hitam atas nama Wahabi. Kok kalian enggak berani langsung mengajak orang-orang yang memang ada kesamaan dengan yang kalian tuduhkan itu? Dengan beberapa kalangan yang memang sudah populer di Indonesia. Seperti mana? Terutama loh, ini harus digarisbawahi. Coba kalian berani nggak mengajak diskusi ke para santri dan kiai dari kalangan Persatuan Islam Persis? Berani nggak? Udah, kan sekarang mah udah eraknya, jangan erak terong matanya segede terong. Jangan menggunakan diksi hantu lagi. Wahabi itu kan hantu. Siapa pendirinya, kapan berdirinya, nenek ketehe gitu. Padahal kalau memang yang kalian sebut sebagai Wahabi itu diantaranya orang yang dalam ibadah sholatnya tidak pakai usoli, yang di dalam subuhnya tidak berkunut, yang di dalam sholawatnya tidak pakai sayyidina, yang tidak suka tahlilan, itu kan Persis seperti itu. Malah saya punya pendapat khusus. Perbandingan antara yang kalian sebut sebagai Wahabi Salafi dengan Persis itu, sesungguhnya Persis lebih selektif dalam beragama. Kalian berdiskusi itu dengan orang Persis. Berani nggak? Kalau berani datangin ke Bandung. Itu cuplikannya panjang ya. Semoga tidak disetrek ya. Dari apa yang disampaikan itu saya catat beberapa poin. Yang pertama adalah usul agar YouTuber aswaja itu umroh dari uang YouTube. Ya, itu usulan yang baik. Bagus Pak ya, insya Allah ya. Makanya sebarkan konten-konten ini biar bisa buat umroh ya. Karena kalau dengan viewer seperti itu, jangankan buat umroh Pak ya, belum cukup ya. Jadi untuk dimakan satu orang saja itu belum tentu cukup. Apalagi buat umroh ya. Apalagi kalau sudah berkeluarga ya. Jadi tidak cukup ya. Tapi yang namanya orang usul doa bagus. Yang kedua, kalau soal bikin konten di Arab Saudi atau di Mekah, ya boleh dicoba nanti ya. Boleh dicoba ya. Pakai bahasa Arab ya boleh. Yang penting kan bisa umroh dulu. Kalau umrohnya aja belum bisa, gimana mau bikin konten di sana ya. Itu usulan kan. Kita terima ya. Kita tampung dan insya Allah kita laksanakan kalau ada kemampuan dan kesempatan. Yang kedua tentang membuat kajian. Kalau memang bisa berbahasa Arab, bisa baca kitab gundul, silahkan buat kajian yang menyaingi
kajian-kajian Ustadz Wahabi. Mohon maaf Pak ya. Saya kira orang yang bisa mengkritik dari kajian mereka itu jelas paham, jelas bisa dan jelas mampu menyampaikan kajian seperti mereka. Cuman mungkin tidak berselera. Atau mungkin memang di YouTube yang ditampilkan ya cuma untuk meluruskan saja. Sementara kalau kajian, apa sih kajian mereka? Wudu ya kan? Bid'ah kan gitu-gitu aja. Apa susahnya? Tidak perlu bisa baca bahasa Arab. Sekarang bahasa Indonesia terjemahan sudah bererot di mana-mana, tinggal baca, hafalkan, nggak ada sulitnya. Artinya kalau itu sebagai indikator kehebatan, indikator kelayakan untuk disebut singa aswaja, ya itu mungkin indikator Bapak. Kalau bagi kami enggak ya. Jadi untuk hal itu ya bolehlah kapan-kapan ya, boleh kapan-kapan kita tampung juga. Terus yang terakhir ini yang paling penting. Berani nggak ngajak debat persis? Perlu diketahui bapak-bapak ini ya. Saya juga kawan-kawan YouTuber Aswaja itu tidak pernah suka cari gara-gara dengan orang yang tahu diri. Apa ada persis yang menyalah-nyalahkan maulidan di depan umum? Perkara mereka tidak mau maulidan urusan mereka. Maulidan tidak wajib. Mereka tidak baca usolli. Siapa yang bilang baca usolli wajib? Mereka tidak kunutan, mereka tidak sholat pun apa urusan kita? Toh sama-sama sudah tahu. Apalagi hanya tidak kunutan. Jadi harus paham persoalannya apa. Orang-orang Salafi Wahabi ini, lisannya itu selalu menyerang amalia orang lain. Maka diberikanlah oleh kami bahwa serangan ente itu ngaco. Dipertegaslah apa dalilnya. Kalian bilang tidak ada dalilnya, ini dalilnya. Persoalan persis merasa lebih selektif urusan mereka. Selama tidak mengusik. Kita itu diajarkan. La yungkarul mukhtalafu fihi. Innama yungkarul mujma' alaihi. Itu kaidah orang waras. Kalau di dunia ini kita harus sama semua. Nggak masuk akal. Di zaman Nabi saja. Orang memahami hadis Nabi itu sudah berbeda-beda. Itu biasa. Sahabat berbeda-beda itu biasa. Tapi kan baru itu muncul orang-orang ya. Yang so yes gitu. Maulidan itu bukan mencintai Nabi, justru itu tidak mencintai Nabi. Karena kalau mencintai Nabi ikut Nabi, kepala lu bau menyan. Baca usolli itu bid'ah, mungkarot, itu bukan ajaran Islam. Imam Nawawi itu menyalahkan baca usolli. Tidak disunahkan baca usolli, bahkan disalahkan. Seandainya Salafi Wahabi ini tidak berbicara seperti itu, hanya ngomong menurut kami tidak ada usolli, selesai. Selesai. Tetapi tidak perlu menyalahkan. Atau setidaknya fair. Usolli, ulama ada yang mengatakan itu disunahkan, ada yang mengatakan tidak. Selesai. Kunut, ada yang mengatakan disunahkan, ada yang mengatakan tidak. Perbedaan kunut dan tidak kunut itu sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kenapa harus mendebat persis karena dia tidak mau kunut? Orang tidak mau sholat pun kita tidak akan berdebat. Jadi tidak ada ya. Tidak ada kita itu orang-orang yang suka menyerang Salafi Wahabi. Kecuali orang yang tidak paham persoalan lalu berkomentar. Ya begitulah ya. Saya kasih satu kaidah yang sederhana. Al-hukmu far'un minat tasawwuri. Wal kholalu fit tasawwuri kholalun fil hukmi. Mendeskripsikan item-item atau persoalan-persoalan itu adalah cikal bakal dari kamu menghukuminya. Jadi hukum kamu itu adalah bercabang dari tasawur itu. Bayangkan kalau tasawurnya aja ngaco, mesti kesimpulannya tambah gila. Orang kita hanya mengkonter karena mereka mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini sesat. Maulidan itu adalah tidak mencintai Nabi, Sayyidina itu adalah justru merendahkan Nabi. Ini kan omongan-omongan orang yang perlu dipertanyakan kewarasannya. Karena misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan al-arjah al-ityanu bimaja'ah, yaitu tidak pakai sayyidina. Tidak ada di situ narasi kalau memakai sayyidina itu merendahkan. Imam Romli mengatakan afdoliyahnya itu bisyadah dengan menggunakan sayyidina. Ini kan sudah mukhtalaf. Ikhtalafah al-ulama'u ikhtilafan mu'tabaron. Itu sudah sesuatu yang berbeda. Biasa saja. Mau persis tidak pakai sayyidina, tidak pakai Muhammadin pun urusan mereka. Selama tidak mengusik. Sudah sering saya bilang bahwasanya apa sih manfaatnya mengomentari omongan-omongan orang asal-asalan ya? Selama mereka tidak mengusik. Tapi kalau nyata-nyatanya mengusik, orang yang sudah nyaman dengan amaliyahnya, sudah punya panutannya,
diusik-usik, disesat-sesatkan. Ya, harus tahu dulu Pak ya, tahu persoalannya apa gitu ya. Baru berkomentar ya. Kalau orang Persis tidak pernah menyerang Salafi Wahabi, ya karena saya pernah dengar ceramahnya Ustaz Zainal Abidin itu, kalau Persis itu insya Allah masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun penyimpangannya kita nasihati. Itu ada ceramahnya Zainal Abidin itu. Persatuan umat Islam Indonesia. Ini kalau Persis, insya Allah mereka masih dalam tataran kategori ahli sunnah wal jamaah. Tentang penyimpangan-penyimpangan itu harus kita dakwai dan harus kita luruskan. Jangan-jangan kata Salafi Wahabi Persis ini juga menyimpang kan begitu. Gitu ya, gitu seperti itu. Jadi sederhana saja ya. Semoga ini bisa difahami. Allahumma hdina ahdas sabil. Ya. Kita bukan orang yang suka mencari gara-gara. Bukan orang yang suka menjatuhkan orang. Bukan orang yang suka mengkorek-korek kesalahan orang. Tetapi kita hanya tidak rela kalau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dicekoki narasi-narasi sampah yang sok merasa paling keren, sok merasa paling hebat, menemukan kebenaran yang orang lain tidak tahu, bahwa Maulidan itu mereka tidak sadar kalau itu adalah tradisi yang dicetuskan oleh Syiah, di mana terinspirasi dari orang Nasrani. Ya narasi-narasi seperti itu kalau kita diamkan, ya kita seperti orang goblok. Masa kita ini ternyata korban orang-orang salah paham begitu. Bahkan usolli itu adalah orang salah paham gitu ya. Ya itu ya Pak, itu ya. Ya kalau Persis mau disenggol, senggol dulu lah. Tampilkanlah orang-orang Persis itu kritik-kritik Amaliyah NU itu. Sesat kan coba Maulid. Coba saja. Bilang Maulid itu sesat, bilang usolli itu sesat, bilang kunut itu sesat, coba saja. Tidak mungkin kami diam. Ya. Karena kami itu mereaksi, bukan beraksi. Begitu Pak ya, tolong disampaikan kepada orang-orang Persis. Kalau memang mau ada gara-gara, ikuti polanya. Salafi Wahabi itu kita serang karena mereka musik. Nggak masalah ini hantu atau bukan, kita juga tidak mau tahu Wahabi pendirinya siapa, Persis juga pendirinya siapa, apa pentingnya. Bukan soal itu yang kita bicarakan. Mau ini lebih real karena ada tahun berdirinya, mau tidak, apa pentingnya. Kita tidak bicara organisasi, kita bicara keilmuan, kita bicara hal-hal yang majalnya itu ilmu, bukan organisasi. Bukan itu poinnya. Tapi ada narasi-narasi yang mengusik, maka kita membela. Begitu saja, simple. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.